Ya, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan materi, ya benar sekali, dari teorema fundamental homomorfisme. Nah, sebelum kita melanjutkan presentasi kali ini, nah tak kenal maka tak sayang, kita akan melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu. Nah, kami bertiga dari kelompok 11 Rombel 2. Yang pertama ada dari kelas 4B Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 021 atas nama Niluh Putu Desi Amarta AC. Nah, selanjutnya ada dari kelas 4B juga dengan NIM akhir 041 atas nama Nimadi Ewik Diantari. Dan yang terakhir ada dari kelas 4D Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 092. Ya, saya sendiri yakni I Putu Beni Angga Sastrawa. Teorema fundamental homomorfisme. Nah, teorema fundamental homomorfisme ini terbagi menjadi beberapa teorema. Nah, yang pertama ada teorema 1 yang menyatakan bahwa misalkan F, G menuju H, homomorfisme dengan kernel K, maka FA sama dengan FB jika KA sama dengan KB. Ya, kita lihat pembuktiannya. Nah, FA sama dengan FB, yang dimana FA kali FB inverse sama dengan E. Maka FAB inverse sama dengan E. AB inverse subset K, maka KA sama dengan KB. Ya, lanjut. Visual. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat korespondensi satu-satu yang memasangkan koset dari K dengan elemen di H. Nah, dengan catatan F merupakan suatu fungsi onto. Nah, selanjutnya tinggal ditunjukkan bahwa korespondensi tersebut merupakan suatu isomorfisme. Namun, sebelumnya dapat diselidiki bagaimana pemasangan korespondensi dapat dilakukan. Ya, mudah. Dilihat bahwa untuk setiap X, koset KX dipasangkan dengan Fx. Ya. Nah, selanjutnya ada teorema 2. Nah, teorema 2 ini menyatakan bahwa misalkan G menuju H adalah homomorfisme dari G ke H. Jika K adalah suatu kernel dari F, maka H aproksima dari G per K. Nah, misal kita lihat pembuktiannya di sini. Nah, untuk menunjukkan bahwa G per K isomorfik terhadap H, maka kita harus mencari isomorfisme dari G per K ke H. Nah, sudah diperlihatkan bahwa terdapat fungsi dari G per K ke H yang memasangkan setiap koset Kx dengan elemen Fx. Namakan fungsi ini dengan phi. Dengan demikian, phi didefinisikan dengan phi kali Kx sama dengan Fx. Nah, pertama akan ditunjukkan bahwa pendefinisian ini memang benar suatu fungsi terdefinisi dari tunggal, yaitu Ka sama dengan Kb, maka phi Ka sama dengan phi Kb. Nah, yaitu jika Ka sama dengan Kb, maka Fa sama dengan Fb. Nah, pembuktian selanjutnya bisa dilihat ditunjukkan bahwa phi adalah isomorfisme.
Ya, yang pertama V bersifat injektif. Jika V KA sama dengan V KB, maka FA sama dengan FB. Berdasarkan teorema 1 tadi, sehingga KA sama dengan KB. Nah, V bersifat surjektif karena F merupakan suatu fungsi onto, sehingga setiap elemen H dapat dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan Vkx. Maka kita lihat di sini VKA kali KB sama dengan VKAB. V kali A kali KB sama dengan FAB. VKA kali KB sama dengan FA kali FB. Nah, VKA kali KB sama dengan VKA kali VKB. Nah, jadi V adalah isomorfisme dari G per K ke H dan H aproksima G per K. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu dan tempat presentasi saya lanjutkan ke teman saya. Teorema 2 sering disebut teorema fundamental homomorfisme karena teorema 2 ini menyatakan bahwa setiap bayangan homomorfik G adalah isomorfik terhadap grup faktor G. Jika F adalah homomorfisme dari G ke H, maka H isomorfik dengan grup faktor dari G yang dibentuk oleh kernel dari F, di mana F adalah homomorfisme dari G ke H yang dapat disimbolkan dengan F jika G menuju H. Dan K adalah kernel dari homomorfisme tersebut dan dapat juga disimbolkan dengan F jika GK menuju H. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa teorema fundamental homomorfisme menyatakan bahwa F jika GK menuju H, maka H ekuivalen G per K. Selanjutnya yaitu teorema 3, di mana teorema 3 ini berbunyi jika F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Pembuktiannya, misalkan F fungsi dari G pada G aksen dengan pengaitan F jika G menuju G aksen untuk setiap X elemen G dan G fungsi G ke dalam G per K. Dengan pengaitan G jika X menuju Kx untuk setiap X elemen G dan kernel dari G adalah K. Sekarang, kita bangun fungsi H dari G per K ke dalam G aksen dengan pengaitan H jika Kx menuju Fx untuk setiap X elemen G. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Baik, pengaitan F, G, dan H digambarkan seperti gambar sebelumnya. Nah, pertama-tama kita akan menunjukkan bahwa H merupakan pemetaan, dalam artian kita akan menunjukkan bahwa pengaitan untuk H jika Kx menuju Fx terdefinisi dengan baik atau well-defined. Misalkan, X1, X2 elemen G sebarang sedemikian hingga Kx1 sama dengan Kx2. Karena itu, X1 sama dengan X2 untuk suatu K elemen K, akibatnya HKX1 sama dengan Fx1 sama dengan FKX2 sama dengan FK, Fx2 sama dengan Fx2 sama dengan Fx2 sama dengan HKX2. Berarti pengaitan H terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, misalkan Kx1 dan Kx2 unsur-unsur dalam G per K, maka HKX1 dikali X2 sama dengan HKX1X2 sama dengan Fx1X2 sama dengan H dikali Kx1 dikali H dikali Kx2. Maka H suatu homomorfisme. Selanjutnya, sekarang kita akan membuktikan bahwa H adalah suatu homomorfisme dengan menunjukkan bahwa kernel H adalah K. Misalkan, KH kernel dari H. Jika X elemen KH sebarang, maka X sama dengan KH. Untuk setiap X elemen G dan HX sama dengan HKH sama dengan
E aksen. Di pihak lain, HKH sama dengan Fx yang mengakibatkan Fx sama dengan E aksen, dan dengan demikian X elemen K atau kernel dari F, X sama dengan KH sama dengan K elemen K, jadi KH subset K. Sebaliknya, jika Y sama dengan K elemen K, maka HY sama dengan HK sama dengan HKE sama dengan FE sama dengan E aksen, unsur identitas dalam G aksen, sehingga dengan demikian Y elemen KH. Jadi K elemen KH, dan ini melengkapi pembuktian bahwa kernel dari H adalah K. Karena K unsur dalam identitas dari G per K, maka H isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ewi Piantari dengan NIM 20130111041 dari kelas 4B Pendidikan Matematika. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi terkait materi teorema fundamental homomorfisme yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang teorema fundamental homomorfisme group. Di mana dalam teorema fundamental homomorfisme group ini menyatakan jika P di mana G memetakan G bintang adalah homomorfisme dengan kernel K, maka Pg adalah suatu grup dan fungsi mu G per K itu memetakan Pg yang diberikan oleh. Nah, kalian dapat lihat pada gambar ini, di mana dalam gambar dijelaskan bahwa mu xk itu sama dengan px merupakan isomorfisme. Oke, kita lanjut. Nah, dengan catatan, yang pertama yaitu mu xk sama dengan px merupakan isomorfisme dari G per K ke Pg, bukan ke G bintang, karena belum tentu Pg sama dengan G bintang. Yang kedua yaitu mu xk sama dengan px adalah monomorfisme dari G per K ke G bintang. Dan yang ketiga yaitu jika P epimorfisme yang berarti Pg sama dengan G bintang, maka mu xk sama dengan px adalah isomorfisme dari G per K ke G bintang. Dan yang keempat yaitu P sama dengan mu dikali V, dikatakan bahwa diagram di atas adalah komutatif. Akan ditunjukkan mu merupakan fungsi 1,1, surjektif dan homomorfisme dari G per K ke Pg adalah sebagai berikut. Yang pertama, mu fungsi. Ambil sembarang AK, BK elemen G per K dengan AK sama dengan BK. AK sama dengan BK, maka A inverse B elemen K, karena K sama dengan kernel P subgroup. Sehingga P dikali A inverse B sama dengan E bintang. Di mana E bintang itu adalah elemen identitas dalam G bintang. Nah, selanjutnya, P dikali A inverse, P dikali B sama dengan E bintang, di mana P homomorfisme. Selanjutnya, P dikali A inverse, P dikali B sama dengan E bintang, di mana P dikali A inverse sama dengan P dikali A inverse merupakan sifat homomorfisme. Selanjutnya, PA sama dengan PB, ini dikalikan dengan PA. Mu dikali AK sama dengan mu dikali BK. Definisi mu, jadi mu adalah fungsi. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu di mana mu satu atau injektif. Nah, untuk membuktikannya yaitu ambil sembarang AK BK elemen G per K dengan mu dikali AK sama dengan mu dikali BK. Maka akan ditunjukkan AK sama dengan BK sebagai berikut. Mu dikali AK sama dengan mu dikali BK. Nah, P
dikali A sama dengan P dikali B. Ini merupakan definisi dari mu. Selanjutnya, P dikali A inverse, P dikali B sama dengan E bintang. Ini dikalikan dengan P A inverse. Selanjutnya, P dikali A inverse, P dikali B sama dengan E bintang. Nah, di mana P dikali A inverse sama dengan P dikali A inverse ini merupakan sifat homomorfisme. Selanjutnya, P dikali A inverse B sama dengan E bintang, di mana dalam hal ini P merupakan homomorfisme. Nah, sehingga A inverse B elemen K, dan ini merupakan definisi dari kernel P. Sehingga AK sama dengan BK itu merupakan sifat subgrup karena K subgrup. Dengan catatan, dalam pembuktian mu injektif bukan karena P juga injektif. Sebab P belum tentu injektif. Oke, yang selanjutnya pembuktian ketiga, di mana mu ini surjektif. Nah, untuk membuktikannya, maka ambil sebarang Y elemen PG, maka Y sama dengan P dikali X sama dengan mu dikali XK untuk suatu X elemen G, sehingga XK elemen G per K. Jadi, untuk setiap Y elemen P G ada XK elemen G per K, sehingga Y sama dengan mu dikali XK. Dengan kata lain, mu surjektif. Baik, selanjutnya untuk pembuktian yang keempat yaitu mu homomorfisme. Nah, untuk membuktikannya, maka ambil sembarang AK BK elemen G per K, sehingga mu dikali AK dikali BK sama dengan mu dikali ABK. Di mana dalam hal ini AK dikali BK sama dengan ABK. Sehingga menjadi P dikali AB. Dan P dikali AB ini merupakan definisi dari mu. Sehingga P dikali A, P dikali B. Di mana dalam hal ini P itu adalah homomorfisme. Sehingga hasilnya menjadi mu dikali AK, mu dikali BK. Dan ini merupakan definisi dari mu itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal teorema fundamental homomorfisme grup. Soalnya yaitu, misalkan Z, plus adalah grup penjumlahan dari semua bilangan bulat. Tunjukkan bahwa Z, plus yang didefinisikan pemetaan P, jika Z maka Z adalah Px sama dengan 2x. Untuk setiap X elemen Z adalah suatu homomorfisme. Penyelesaian akan ditunjukkan sifat dari homomorfisme. Misalkan X, Y elemen Z, maka P dikali X ditambah Y sama dengan 2 dikali X ditambah Y, sama dengan 2X ditambah 2Y. Sampai P dikali X ditambah Y sama dengan Px ditambah Py. Nah, sehingga P adalah suatu homomorfisme. Baik, sekian dari presentasi kelompok 11 mengenai materi teorema fundamental homomorfisme. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.